Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul kiram. Allahumma sholli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadratul Mukarram Ketua DKM Al-A'rab yang saya hormati, para sepuh, para ustadz, para asatidz yang saya banggakan, hadirin jamaah Masjid Al-A'rab yang sama-sama hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Bapak Ketua RW yang saya banggakan, yang saya hormati beserta jajarannya, para Ketua RT beserta jajarannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selamanya hingga besok. Beberapa hari lagi, 10 hari lagi kita diberikan usia panjang sampai pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Kebetulan Pak RW, kalau saya untuk hampir sudah 1 bulan jam 12 penting pulang jam 1 gitu. Bagi audit BPK, jadi kalaupun ada salah saya bicara mohon maaf gitu. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Di dalam Al-Quran, sebelum mengutip Al-Quran itu kita mengetahui bahwa jasad manusia itu di dalamnya ada ruhnya. Kita hidup di dunia pada usia 4 bulan itu disatukan antara ruh dengan jasad. Jadi kita hidup yang sekarang di alam dunia ini adalah ada jasadnya, ada ruhnya. Dalam perkembangannya, menurut Yusuf LN dalam buku Psikologi Perkembangan dan Pertumbuhan, bahwa fisik itu bertumbuh dan psikis itu berkembang. Dua-duanya memerlukan nutrisi, memerlukan gizi. Jadi kalau anak bayi ingin sehat, makanannya yang bergizi, susunya yang bergizi. Begitupun ketika ruhnya ingin sehat juga sama, harus diisi dengan berbagai macam gizi. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perkembangannya, apalagi hari ini sudah ada pendidikan Islam anak usia dini, itu dipelajari betul, bahkan sampai psikologinya itu bermata kuliah, berjilid-jilid. Perkembangan fisik motorik, satu mata kuliah. Perkembangan moral dan agama anak usia dini, satu mata kuliah. Perkembangan kognitif anak, satu mata kuliah. Perkembangan literasi dan baca anak, satu mata kuliah. Dipelajari banget ya, di dalam di jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, berkembang dan bertumbuh terus bersama-sama antara tubuh dan ruhnya.
Dan ruhnya itu menyesuaikan dengan perkembangan fisik. Ruh itu yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika wafat itu jasadnya kembali ke tanah, ruhnya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mau disiksa, itu bukan hanya ruhnya saja, ruh protes, sebab dulu dengan ada jasad, jadi jasad dengan ruhnya hidup kembali nanti. Nah, maka dijambarahimahullah, kalau kita ingin melihat mayat berjalan, kata baginda Rasulullah, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut mayat berjalan? Sebab dia itu fisiknya ada di dunia, kalbunya ada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini kita belum sadar akan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ada sakitnya tubuh, tangan, kaki, koreng, gatal-gatal misalnya, kita tentu datang ke dokter. Tetapi sebenarnya kalau ada sakitnya ruh, itu kita jarang sekali datang ke dokter, datang ke ahlinya. Penyakit yang ada di dalam kalbu, penyakit yang ada di dalam ruh, ada hasud, ada iri, ada dengki. Kadang kita merasa lebih baik, kadang kita merasa lebih dari yang lain. Itu sebenarnya diri itu ada penyakitnya. Jiwa itu ada penyakitnya. Dan bedanya kalau penyakit badan tubuh selesai dengan wafat, tetapi kalau ada penyakit di dalam kalbu, di dalam jiwa, di dalam raga, di dalam jiwa, itu penyakit akan terbawa sampai kelak di akhirat. Maka penyakit itu harus dibersihkan sesegera mungkin sebelum kita wafat. Misal, wah Pak RW korupsi, dina beja-beja ke batur fitnah kan begitu. Itu kan fitnah, itu kan penyakit kotor hati. Eta penyakit eta mitnah ka Pak RW bakal kabawa lebih ke akhirat mungkin, bakal dihisab jeung bakal didakwa. Dan sebenarnya ketika ada pikiran itu pasti hatinya itu kotor, jiwanya itu kotor, maka harus dibersihkan. Nah, harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Ini bahaya. Tapi orang jarang yang menyadari bahwa ini adalah bahaya. Termasuk kenapa ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok hati tidak bergerak? Kenapa ketika ada ayat yang dibacakan tidak bertambah iman? Padahal dalam surat Al-Anfal, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa kok tidak tumbuh begitu ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau qadri? Nah, ini berarti ada penyakit. Yang di masjid lah insya Allah Pak, yang di masjid kita kuatkan, kita teruskan, kita istiqomahkan hingga yang ada di masjid ini akan menjadi ragi, menjadi penghalang tumbuh dan hadirnya adab Allah kepada kampung kita. Kenapa demikian? Sebab boleh jadi yang hadir ini adalah menjadi benteng. Allah masih sayang. Oh, di RW 27 besikin ayat udang penting kami nyana sehingga tadi diberi bencana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ayat nenek-nenek aku setiap malam istiqomah terus tahajud dan bangun sehingga Allah tidak menghadirkan adab, tidak memunculkan adab. Sebab mayat Allahu bi'adabikum insyakartum wa amantum. Di dalamnya ada orang-orang yang masih beriman, masih bersyukur, masih sholat, masih tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mengundang munculnya adab. Kita pernah melihat kan dalam medsos di Brazil itu ada sebuah karnaval yang di dalam karnaval itu ada yang bentuknya tanduk setan, wah pokoknya gambar-gambar setan. Langsung oleh Allah langsung diberikan adab oleh Allah, datang banjir
datang angin topan pada karnaval itu. Tidak sedikit yang begitu di Brazil baru-baru ini. Nah maka kenapa demikian? Sebab perbuatan manusia akan menghadirkan azab ketika dia tidak melakukan syukur dan tidak melakukan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan demikian pertanyaannya, ketika orang tidak bangun untuk melakukan ibadah sholat padahal terdengar adzan, terdengar yang menyampaikan adzan, pertanyaannya, yang sakit itu tubuhnya atau ruhnya? Nah, itu pertanyaannya, itu adalah yang sakit tubuhnya atau ruhnya. Nah maka ditinggal tubuh nama sehat, tapi ketika adzan kok tidak bangun, kok tidak sholat, oh berarti yang sakit itu adalah ruhnya. Maka yang harus diperbaiki adalah ruh. Nah, ketika berbicara tentang ruh, orang ahli psikologi akan berbicara, ahli filsafat akan berbicara, yang lain akan berbicara, tetapi berkaitan dengan ruh, maka serahkanlah kepada ahli ruh. Jadi kalau ketika ditanya, maka dia berdalil, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalilan. Bisa. Ketika ditanyakan tentang ruh, jawablah bahwa kulir ruhu min amri rabbi. Titik di situ. Orang sampai hari ini masih berbicara ketika ditanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Sehingga orang berhenti di situ berbicara tentang ruh. Sama kalau dia berbicara tentang ruh berhenti di situ, sama dengan ketika ditanya kenapa mobil mogok, kata Pak Raden ngejawab, oh dicek ini adalah akinya, oh akinya. Kalau begitu mobil mogok ini akinya, berarti Pak Raden berfatwa, awas ini aki urusan Jepang, tidak boleh diorek-orek oleh orang Indonesia. Pertanyaannya, ketika mobil mogok dan yang masalahnya adalah akinya, kemudian Pak Raden berfatwa, awas hati-hati ini aki urusan Jepang, apakah mobil akan maju atau tetap mogok? Tetap mogok. Kenapa? Karena aki yang mestinya diperbaiki berfatwa tidak boleh diperbaiki. Nah maka kalau berhenti di situ, selesailah urusan. Jadi tetap aja akan mogok. Begitupun umat hari ini kenapa tidak bangkit? Disuruh sedekah tidak bangkit, disuruh untuk bangun tidak bangkit, membereskan pengajian, menjelaskan, menyiarkan agama. Kenapa sih tidak bangkit-bangkit? Karena tidak tersentuh ruhnya itu. Padahal masih ada ayat yang selanjutnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, baru sampai di situ titik. Wa ma utitum minal ilmi, kalau kita buka terjemahan, dan tidaklah kami berikan kepadamu ilmu. Di situ ada ilmu. Ilmu di situ ada alif lam lil ahli dini, menunjukkan ilmu tentang ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku beri kepadamu pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Kalau lihat terjemah, tetapi ternyata kalimat wa ma utitum minal ilmi illa qalila, makna di situ di depan adalah makna nafi. Setelah makna nafi di depannya adalah ilah, istisna. An-nafi badan nafi yufidu takhsis. Maka maknanya, dan benar-benar ku berikan ilmu tentang ruh kepadamu dalam kata sedikit. Jadi sebenarnya ada orang yang paham tentang ilmu ruh, walaupun dalam kadar sedikit. Sedikit menurut siapa? Sedikit menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kita pasti banyak. Kita mancing, senang mancing nih, mancing dapat gurame di kolam kita, pada kira-kira 3 kilo. Mancing, wih, padat banget. Kita mancing di laut, mancing dapat gurame 3 kilo di laut, padat letih. Letih itu menurut orang, tapi besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan itu ada ilmu yang berbicara tentang ruh. Di antaranya adalah dalam kitab Sirrul Asrar.
Secret of the secret tentang ilmu tentang ruh di situ karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka yang diperbaiki itu di dalamnya adalah ruh. Nah, kita itu yang perbaiki itu adalah ruh. Maka salah satu bagian untuk memberikan nutrisi, memberikan gizi kepada ruh itu dalam salah satu kitab ini adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah dengan memperbanyak zikir. Zikir-zikir di dalam hadis itu dikumpulkan dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah ini. Kitab ini di dalamnya memuat dari mulai hadis sahih sampai hadis yang doi, tapi doi pun sudah ditarjih di sini, tidak sampai derajatnya maudhu. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ruh tadi, maka harus diperbanyak, diisi salah satu adalah dengan zikir. Nah, lalu pertanyaannya yang selanjutnya adalah dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Kedudukan dan posisi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kedudukannya dalam kondisi yang wajib. Kalimatnya udzukurullaha, mengingatlah kalian semua kepada Allah. Dzikran kalau dzikir, taukid lafzi dari kalimat dzikir. Dzikran katsira disifatkan dengan lafaz katsira. Tidak ada perintah yang wajib kemudian disifat ditaukidkan dengan taukid lafzi, kemudian dikuatkan dengan sifat katsira. Jadi dzikirnya itu yang banyak. Nah, mulai tadi kita berzikir ba'da sholat, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan amin bersama. Dalam hadis yang dari Imam Muslim, di situ disampaikan mada'a abdun ba'da kulli maktubatin wa amana ba'dahum ila ajabahullah. Tidak semata-mata orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian wa amana ba'dahum, kemudian yang lainnya mengaminkan, illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah doa itu. Maka kita masuk ayat doa berjamaah. Kenapa ada doa berjamaah? Amin, amin. Itu kan sama-sama berdoa. Illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah doa itu. Jadi kalau setiap pada sholat kemudian ada imam yang berdoa kemudian diaminkan oleh makmumnya, illa ajabahullah, itu akan diijabah. Termasuk ada doa yang waksanatul ijabah antara dua adanain, maksudnya antara koma dengan ada, di situ berdoa. Kalau tadi setelah sholat subuh, setelah 2 rakaat ba'da sunnah, 2 rakaat setelah sunat subuh, di situ ada doa yang di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada doa husnul khotimah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma syukur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma akrim hadhihi ummatal Muhammadiyah bi jami' awaidika fi darain ikraman liman ja'altahu ummati sallallahu alaihi wasallam. Ada doa itu husnul khotimah kelak nanti. Jadi ada doa. Aduh, ibu nggak doa ya Allah ya udah rezeki mangga saya tahu sami-saminya doa. Ya Allah, barangkali abdi solehkeun, barangkali abdi luluskeun, barangkali abdi bahagiakeun, saya ada sandingan doa. Itu ada saatul ijabah. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ruhnya sudah banyak nutrisi, banyak gizi, banyak makanan, maka insya Allah ruh itu nanti akan seimbang pertumbuhan dan perkembangannya. Dan tidak sedikit yang fisiknya itu sehat, tapi ruhnya, kolbunya itu sakit. Nah, maka kalau kolbunya sakit, ruhnya sakit, itu bisa membawa dampak pada fisik yang sakit. Orang tidak enak hati gara-gara misalnya kasih A, kasih B, kasih C, kering we awak mana teh.
Jangan dari sok aya jalmi teh anu teu bisa diatur, diajak bebarengan teu bisa teu daek, diajak nyumbung, adi digeugeureukeun geuning hate belikan. Eta nu belikan teh awakna teh gering, kering, we maksudna. Sabab hatena gering, kolbuna kering, ruhna kering. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada 4 dimensi yang posisinya sama di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu ada ruh, yang kedua ada akal, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada kolbu. 4 dimensi ini kedudukannya sama, dimensi psikis, dimensi rohani yang tidak dapat terlihat. Dan keempat-empatnya ini perlu nutrisi, perlu gizi. Nah, kita berbicara jeroan ya Bapak Ibu, kita berbicara jeroan, bukan berbicara luar, tapi berbicara jeroan, berbicara batin, berbicara batin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah itu kalawan zikir yang banyak. Pertanyaan banyak. Ini pertanyaannya banyak. Sebab zikir tidak terhalang oleh waktu, tempat, keadaan apapun. 1 kali 24 jam kita berzikir. Hatta orang yang sedang tidur pun oleh Allah bisa dianggap zikir. Tekniknya gimana? Dia ambil wudu, dia niat zikir, tidur. Nah, tidurnya karena dia niat tadi zikir, ketiduran, tidurnya dianggap zikir. Sebagaimana orang kita niat, ya Allah dia boleh bangun tahajud jam 2 hari muda, jam 7 berang. Dia punya pahala sebab dia sudah niat mau tahajud. Tuh Pak Ustaz, tapi mah badai niat, umal baik itu niat baik. Dalam niat makin dibangunkan ke Gusti, boga pahala. Biar niat ijek Pak Ustaz teh cenah boga niat tukeun boga pahala. Jam 4 teh geus diarman budang, wah pok terus deui sare misalkan gitu. Apakah kita boga pahala? Pahala mata dina mujahadahna. Dina mujahadahna dina capekna daek akan budang penting teh. Hese teh berat gitu. Ari nutos di masjid mah insyaallah aman. Tapi kumacarana di masjid ieu jika jamaah tabligh, ngajak tetangga, ayo ke masjid, tetangga diajakan. Satu ngajak ieu ceu, gimana urang ka masjid urang naos, ya kalau tidak aya pengajian subuh, ayeuna masuk aya soraki, cenah kitu kan ajakan gitu. Insyaallah. Abdi resep abdi sapoe jemput di Masjid Jogokarian gitu nya mengamati. Konon katanya kan anu dinolkeun abdi sapoe tadi gitu di awal di jam 5 bikin ke maghrib pulang. Waktu benchmarking di Masjid Kampus 2. Dipelajari bisa statistik kurang oke bisa gitu. Kopa RW teh aya impak beas gitu kan, bisa aya anu teu dahar bapak RW 27 aya impak beas, aya impak air, asupan impak air, aya anu yang boga kabaikan ieu eta mah WC di WC teh di drop ku sorangan. Pokona ieu WC bagian abdi, geus teu kabagian maksudna mah jatah mah. Jadi WC ada seseorang dermawan, ia WC pokok sama bersama saya bagian abdi. Ayat itu mau dititah ke mana? Itu bisa mana? Tapi ini tak batur. Ayat impak beas, ayat impak air, ayat impak Jumat. Jadi pas impak Jumat teh, ku masjid dijieunkeun wadahna masjid Jogokarian. Jerona geusna beda-beda. Bapak Ibu gaduh lakuna simpen di dieu. Coba tiap hari subuh. Insyaallah masjid apa itu bisa. Impak subuh di dia. Jadi mungkin teh balik di masjid teh dikasih masjid teh 10.000 ewan ke jajan, anu jajan nanti ibu gede masjid ya gitu lapak dagang gitu. Jadi kan belanja ininya gitu dari kita oleh kita untuk kita. Dari mana? Dari situ. Termasuk transparansi keuangan. Kenapa orang bisa bersedekah ratusan jutaan ke sana sampai kurban dan lain sebagainya ke sana sampai bisa ke tetangga yang lain? Karena transparansi. Abdi tujuh diajar transparansi di At-Ta'awun dulu terjadi di At-Ta'awun aya grup gitu kan, grup masjid At-Ta'awun aya 170 kakak menang sabaraha duit minggu ieu di share didinya, sabaraha Jumat enak di share didinya, meuli naon poe ieu di share didinya. Sedang mencoba itu. Mudah-mudahan adanya trust itu gak untuk kita. Coba kita. Nah, lamun
nyen kebaikan bagi orangnya balik deh. Insya Allah dengan keikhlasan kita semua jamaah, ini masjid ini akan membawa kita semua nanti menjadi tumpakan tunggangan ke akhirat kelak. Dan sekalium dekia gitunya, anu kumaha anu kadina tukang maksiat datang ke masjid Allah jadi soleh gitu kan. Anu tadi antara sholat jadi daek sholat jadi bagel jadi soleh bareng gitu ketika itu dipimpin ku KRW, dipimpin ku ketua DKM, diingetan, hayu orang kamar masjid, hayu orang kamar masjid, hayu orang donor darah gitu, donor darahnya, donor darah gitu. Nah, manfaatnya ke sana ya, kan tadi pernah bagadang sepopoe donor darah kalau dibalik gede tong cina gitu, bahaya. Nah, jadi bisa ya tadi jadi juga kalian gitu. Jadi dari kita untuk kita, gitu. Sedetik lah gitu, sedetik bisa kayak ngabangun cewek, sedetik. Ada trust, ada transparansi di situ. Mulai. Jadi ayat infak beras, bisi ayat beras, baliknya jamaah mawa beas, baliknya jamaah mawa minyak, baliknya jamaah mawa gorengan gitu. Jadi ayat gitu teh, urang sasarangan gitu. Jadi kemah poe minggu teh rame kudu dagang di dieu, ngaramekeun masjid, balik di masjid, baralanja nu di dinya anu nyeun sorabi, nu nyeun bala-bala, nu cilok, nu gemblong, nu capcay, anu deui sarupa lah gitu. Jadi balik di masjid teh di ditu ngaralampak lahar gitu kan. Nah, aya. Di mana dana ti urang? Diramekeun aku saku urang. Jadi kita aya infak beas, aya infak cai, aya infak tuangan. Misalnya dia pada angkat dia di bumi sudah dahareun cana ka masjid simpen ini makanan gratis gitu kan, padahal masjid simpen ini bangga yang mau. Dan pasti sebeli antara kita, di antara warga kita, siapa tahu ada yang tidak makan yang kita tidak tahu. Kalau suku abdi keur teu boga duit mah 5.000 ge kitunya 5.000 tong bor-bor di peta 2.000 ge keur mah 2.000 teh boga gitu. 2.000 teh gitu, 2.000 teu boga gitu. Tapi kalau itu terbangun gitunya nanti lambat laun kesadaran masyarakat da aya di masjid makan dosa oleh gitu. Yakin ari dosa oleh. Keun kasolehan terus di situ komakeun makin ningkat anu acan bisa kabawa. Kunaon tah dibangun jiwa eta. Da orang sadar ka masjid teh naon da teu karasa ka masjid oge. Geuning aya bantuan di masjid dia mulai sadar. Geuning aya bantuan di Pak RW dina bantuan teh titipnya kade ulah poho ka masjid dina karesekan teh. Eta teh mah nya nu Pak RW jaga era urang menang wae ti Pak RW menang wae bansos ka masjid teu gitu kan teh ka masjid gitu kan eta. Jadi orang sadar akan dirinya, eksistensi dia di hadapan Tuhan, eksistensi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam cara. Dari dayangan ke masjid, gitu, dari dayangan ke masjid, dayangan ke masjid kan cara juga. Ari jauh-jauh makan itu kaci mide, kanaon, ngagoes kaos sekolah ini, biasa mampu tapi ayah ke masjid itu sakit itu deket, oke, terkuat, ayah begitu dia ayah. Itu dari abdi, itu dibagi itu ayah terkuat kata masjid kan, ampun itu terkuat. Sabar juta wae tetangga dibayar. Tapi kalau bakal masjid mah diperintah jangan beres kubah 100.000 gitu 100.000 patungan henteu. Nah saudara ini kolbu belum tersentuh. Padahal kalau dia sudah wafat seketika waktu 7 langkah dari masjid dia itu nangis, ya Allah bangunkan kami, ya Allah nyuhunkeun kesempatan saya kedeung we sabeunieu we sadetik ka dunia akhirat preslah kok. Mau tengah langsa gitunya dikumpulkan di Afrika dia sapopoe moket bahkan tinggalkan sholat di dunia pas ketika wafat dia dibawa ketika wafat malah jadi siksa. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kenapa? Karena memang ruhnya belum terbangun. Nah, Allahnya dekat, iya Bapak Ibu, Allah dekat, iya. Tapi perjalanan kita menuju Allah jauh, capek. Hayang menang ridho Allah teh teu gampang. Kudu puasa lah, termasuk bulan
bulan Sya'ban dia banyak yang dilupakan. Hampir 30 hari kan begitu Rasulullah. Tergampang untuk bisa sampai ke hadarat Allah tidak Allah teh hayang kudu puasa sunat teh mah daek saum Daud teh mah dari geus bapak-bapak kieu mah saum Daud sebenarnya mah Senin Kamis. Toriko na gitu. Insyaallah semakin mantap ruhna. Nah, maka hadir jamaah rahimakumullah, zikir ini kakak parekat tentang zikirna, kewajiban kita zikirna, lebih banyak zikirna. Dengan perintah zikir ini, posisi kedudukan zikir itu wajib sama dengan kedudukannya amalan-amalan yang lain. Tapi tentu pertanyaannya seperti apa zikirnya? Zikirnya bisa lisan, bisa qalbu, bisa dengan perbuatan. Dan itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang zikir. Baru kita menggugah diri kita bahwa ruh kita perlu nutrisi, ruh kita perlu gizi. Gizinya salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gitu pengantar. Ya, baik. Untuk berikutnya itu kesempatan para bapak ibu yang mau menanyakan hal materi yang disampaikan oleh Ustaz. Maka kalau sebentar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Bapak Ustadz Koko Herudin gelana acan disebar. Jadi alhamdulillah nyuwun doa oge Pak Ustadz sekarang sedang mengejar gelar doktor. Mudah-mudahan beliau dikasih kemudahan sehingga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana dan bisa bermanfaat buat warga RW 27 khususnya. Pak Ustadz ingin bertanya bahwa dalam tubuh kita itu ada 4 dimensi. Nah, bagaimana kita atau kiat-kiat apa agar 4 dimensi ini bisa berjalan dengan baik dalam tubuh kita sehingga rasa penyakit yang dalam tubuh kita di luar fisik bisa terkendalikan dan kita bisa tahu. Kadang mohon maaf, ahli masjid, ahli ibadah merasa bahwa dirinya sudah paling benar, dirinya paling pintar, padahal dalam tubuhnya yang 4 dimensi itu sebenarnya rapuh. Kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar 4 dimensi itu bisa terkendalikan dengan baik? Terima kasih Ustaz. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada ruh, ada akal, ada nafsu, ada qalbu. Sama-sama dimensinya dimensi abstrak. Nah, ruh diisinya dengan taklim, qalbu diisinya dengan dzikir, nafsu diisinya dengan mujahadah, ruh, akal, nafsu, qalbu. Jadi kalau akal diisinya juga dengan taklim. Nah, bagaimana agar dimensi yang 4 itu sama-sama bisa berjalan dan seimbang? Di dalam Al-Quran, wa allahu istaqamu ala tariqatin asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habul amal adwa'uha wa in qalla. Ketika Bapak Ibu punya amalan yang sudah istiqomah, yang sudah dawam, amalan itu akan menuntun 4 yang tadi. Banyak orang yang masih mengikuti nafsu. Kenapa masih mengikuti nafsu? Karena dirinya ridho terhadap nafsu itu. Kenapa orang ruhnya masih belum terbangun? Karena belum banyak melakukan mujahadah. Jadi orang kumaha tunggalkeun penyakit. Nah, sebenarnya mah aya hiji sih. Aya hiji. Salah satu
satunya adalah yang saya rasakan ketika ngaji hikam, di dalamnya itu ada materi atau ada makalah berkaitan dengan talqin dzikir. Jadi sebenarnya orang yang sudah ditanami dzikir di dalam qalbunya, insya Allah 4 dimensi tadi akan terpenuhi. Ditanamkan dzikirnya di dalam qalbu, kemudian disiram dengan memperbanyak zikrullah, maka dzikir yang itu akan mengisi ruh, akan mengisi akal, akan mengisi qalbu, akan menahan nafsu. Nafsu teh kan jiga singa. Upami abdi pas berangkat ka dieu nyangak mau, nyangak singa na buas, pasti orang bakal lupa balik ke masjid. Jelas itu ya? Tetapi ketika almarhum misalkan, atau ketika payana ayeuna wali kota Bandung ada pengumuman bagi warga RW 27 khusus ada sirkus di GSG diisi oleh 10 harimau dan 10 singa dan dapat hadiah motor, mobil gitu kan. Bakal hadir kira-kira? Bakal hadir kan? Kenapa hadir? Sabab mau, padahal singa, padahal mau yang dibawa. Karena mau dan singanya sudah diluluhkan sehingga bisa tunduk. Nafsu pun sama, kalau tidak mujahadah, kalau tidak ditundukkan, maka nafsu itu seperti singa tadi. Kalau diluluhkan oleh sejak maka nafsu itu akan seperti singa yang tadi telah terlatih. Jadi singa, jadi nafsu puas. Dengan apa? Dengan mujahadah. Kieu we carana sering dzikir, boga haca baca Quran, anu boga sering sedekah terus sedekahna, anu boga tahajud terus tahajudna. Ku eta insyaallah nafsu bakal berung, kemudian qalbu akan berisi, nur jiwa kita akan semakin tumbuh, akan semakin bercahaya. Kunaon bercahaya? Loba ngomongkeun batur katutup cahaya. Loba ini dengki ka batur katutup cahaya. Kunaon supaya tidak tertutup cahaya? Tah baca Quran, sok tah dzikir, sok tah sedekah, sok tinggal itu anak yatim, fakir miskin, kayak yayasan yatim piatu. Ku sering datang eta, sering mengisi dzikir eta, sering baca Quran eta, maka akan terbuka nur di dalam jiwanya, nur di dalam qalbunya. Ruhnya terbuka. Kunaon can terbuka? Pertawasan kieu, boga amalan naon tos istiqomah. Anu karaos secara pribadi maca Quran di majelis Hafidz Quran dengan Pak Saifuddin Juhri. Dr. Saifuddin Juhri sebulan sekali khotam. Sudah sampai 3 sebulan, 6 bulan, itu jiwa itu akan terasa tenang begitu. Jiwa itu akan terasa lega gitu. Dan itu besar sekali. Masalah yang begitu besar menjadi hilang. Masalah yang apapun masalahnya, jiwa ini menjadi tenang. Itu pasti. Sudahkah merasakan itu? Nah, itu kan merasakan itu. Atau Bapak Ibu punya zikir la ilaha illallah 165 kali pada sholat, terus dawam istiqomah. Anu matak karasa kana jiwa kana diri ngeunah jeung matak tentrem jeung jadi obat teh tah ku istiqomah eta. Terus hantam zikir la ilaha illallah. Nah, tarik teh zikir teh. Nah, eta beda urusan juga budaya. Zikir tarik jeung tertarik itu urusannya budaya. Jika kurang diondang ahli qiraat, ngaji Quran, pas ketika lagi ulang teh diondang lima makan jadi urusan tarik urusan budaya itu urusan budaya ngalamun Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya tertarik misalkan gitu kan itu jelas dianggapnya salah gitu. Nah, jadi tarik yang tertarik urusan budaya sebab kan apa yang di Rasulullah ya nausar inda badakul maktubatin an-nar as-sawr
Nasol didik ibadah itu 5 waktu berarti kan Nabi Rasulullah SAW mengeraskan suara zikir setelah sholat yang 5 waktu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi masjid zikir tarik teing, nah gitu kan ayat begitu. Itu dari sejak zaman Nabi. Justru pertanyaannya ketika orang mendengar zikir malah nyalakan kalau zikir tarik, itu setan teh nu dikir atau urang nu setan ada begitu tiga pertanyaan nah gitu ya tadi masjid ngaji jam 3 teu kira-kira jam 4 teu kira-kira aya keur sare keneh kaganggu nu kaganggu teh saha gitu kan anu maca Quran atau anu ngupikeun Quran. Nah memang tentu pada waktu-waktu tertentu imam orang keur garawe orang keur salat ceceuleungan kan gitu di masjid lamun cek di makan gitu kayak gogorokan masjid adat ke kami dan belum anjing-anjingan di masjid di dina sepi kedaratan gitu. Nah, ayat kan kita cek FV. Tapi mengisi tadi relung-relung ruh, kemudian kalbu, kemudian nafsu, kemudian akal salah satu dengan memperbanyak zikrullah. Can karasa istiqomahkeun. Geus istiqomah pasti bakal karasa. Kunaon can karasa? Istiqomah bisa aya. Wa alastaqomah kana ma'an godako lamun geus istiqomah mah ku Allah bakal dibere ma'an godako. Ma'an godako di tafsir Ibnu Katsir aya ma'an kasiro. Orang ahli zikir hartanya banyak, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, itu mah efek tina zikir. Da urang mah ibadah teh sok dibandingkeun jeung pahala, jeung rezeki. Orang salat naon salat tahajud, can meunang we kieu-kieu kan. Jangan duha gini anggar geus sabulan duha kieu kene. Ibadah teh urang mah ditukuran jeung eta jeung dunia gitu padahal ibadah teh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ari dunia mah cipah, dunia mah bangke. Eta ibadah nu sakitu alusna teu ditukeran ku bangke. Nah, atuh kumaha? Nah ibadah mah ibadah we sejak menang ridho Allah, urusan Allah geus ridho Allah mere harta banyak, urusan Gusti tugas urang zikir dengan yang banyak. Baik ngaos Quran terus. Moal karasa lamun can istiqomah, gitu jawabanna. Geuningan ruhna masih kene ieu kene, qalbuna aya kene iri, qalbuna aya kene iri, can istiqomah zikirna. Can istiqomah maca Qur'anna. Can karasa sabab Allah lamun geus istiqomah mah la asqaustahum alhamdulillah asqainahum ma'an bakal dialirkan ke Allah rezeki dimudahkeun anak disehatkeun hayang naon ku Allah dibere naon sababna can nepi ka dinya can taya istiqomah niat istiqomah adwa wa iqamah sampeyan saeutik pada apa sebelum tidur kulhu 40 kali misalnya terus istiqomah bakal aya karasana ibadah kecanda karasa dengan wae ibadah teh nomor usaha ngeunah ibadah susah ya ngeunah ibadah mah teu maksakeun mah tapi terus maksakeun tunduk terus qalbu tunduk fisik tunduk terus dalam geus terus istiqomah bakal sedikit ya Allah geuningan alhamdulillah Gusti isin kamari ibadah teh menta wae dunia aya nama Allah nuhun Gusti diberi ibadah oge sakieu geus nuhun Gusti diberi ibadah diberi ka masjid tah rezeki teh kana kitu karasana teh diberi di Allah hatur nuhun Gusti terus mamaringan ka abdi teh daek ibadah ya Allah hatur nuhun Gusti ka Gusti abdi teh terus diparingan daek sedekah kana kitu lamun geus teu mari geus kapake ke urang terojol rezekina terojol anu kitu las koinah ma'an godako. Jadi kunaon can karasa kunaon carana supaya eta dikirna kudu lebih banyak. Pertawasan telinga seueur dikir kuping dikirna maca Qur'an atau leuwih musikna kan begitu. Lisan sering maca Qur'an atau di luar maca Qur'an. Lamun loba kene di luar eta pasti moal karasa. Ngan aya ti abdi salah sahijina kalau dikir lisan matahari sudah terus, namun dikir kolbunya ulah lepas dari kolbu kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu dina kolbu. Hatta di WC hatta keur buang air besar pun teu meunang lepas
sedikit di Allah. Tentunya lain macam merosot lain gitu, lain. Tapi anggar ketika ya Allah, alhamdulillah, ingat itu mesti kena lancar. Isin kan gitunya rezeki Gusti Nusuk itu banyak ayeuna orang dibere naik sehat buah air kecil wae oge lamun disukuran duha kakak boga duha bapak boga duha setahun eta duha nu satahun geus istiqomah eta nyukuran tina buah air kecil ge caka cumpolan lamun diimpas ge can impas da buktina yang jalma buah air kecil penyakitan kudu dioperasi prostat 50 juta. Berarti gratis buang air kecil teh nikmat teh lebih daripada 50 juta eta kita disukuran atau kakar boga tahajud tiap penting kakar istiqomah tahun atuh nyukuran mata oge can kasukuran atuh kakar nyukuran nikmat anu diberi Gusti ge can impas loba keneh rezeki jeung nikmati Gusti daripada syukuran ka Gusti. Jadi teu loba, jadi akan banyak dikir mah akan banyak Allah masa kali itu ya Allah alhamdulillah bakal berasa bakal baru masa rumasa ka Gusti Allah joledan ibadah rumasa ka Gusti Allah joledan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat tadi istiqomahlah dikirna rek maca Quran rek sedekah rek amal hajat istiqomah insyaallah ruh qalbu akal nafsu akan terpimpin akan tertutup. Sakit betul. Alhamdulillah pertanyaan yang pertanyaan DPR dari Pak Ustaz. Rupanya untuk pertanyaan saya cukupkan satu aja karena waktunya tidak memungkinkan. Cuman satu yang ingin sampaikan Bapak. Kami dari DKM Al-Arab memberikan media buat Bapak untuk menyerahkan kolbu. Di antaranya kita ada punya 4 kegiatan hari Rabu pada sore. Kamis pada maghrib sama pada isya ada membacakan surat Yasin sama pada isya-nya membacakan surat Al-Fatihah pada bangun bersama-sama. Sama malam itu ada untuk Jumat malam Sabtu ada pembacaan surat Roti Al-Hadad dan malam minggunya ada ngaji bareng-bareng untuk belajar yaitu tahsin yang insyaallah sekarang dan sore. Itu yang program yang kami kirakan untuk penyembuhan kolbu bakar lima. Jadi kami dari KM menyebutkan dia dan Bapak saya harapkan untuk hadir dan untuk kita ngaji bareng-bareng di sini. Hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila untuk terakhir berdoa dulu oleh Ustaz Abdullah untuk keberkahan kita al-hadiyah al-qadim sebagai jabah tawassalam wa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ya qadi al-hajat Allahumma ya kafi al-muhimmat Allahumma ya dafi al-bariyat Allahumma ya rafi al-darajat Allahumma ya shafi al-amrad Allahumma ya mujib al-da'awat Allahumma ya ar-rahimin Rabbana zidna ilman nafi'an laduniyan wa fahman wasi'an ya kashif al-mushkilat wa ya alim as-sirri wal-khafiyya ikshif anna an-wujuha lil-ma'ana hatta nata'a ila haqiqatil masail واهدنا للخطأ والضلال أنت موافق لأمرنا وأنت علام الغيوب